Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di TikTok 2. Oke, hari ini Bagus tidak sendirian. Bagus ditemani oleh someone to the something. Seseorang yang luar biasa. Ini kita teman-teman, mungkin teman-teman dari Pontianak ya khususnya ya, udah ada yang sering melihat beliau dan di sebelah saya sudah ada, ini dia bintang tamu kita. Hai. Silakan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Raditya Dira karena itu yang paling familiar dengan teman-teman yang ada kayak gitu. Saya nggak salah baca atau nggak salah dengar ya, Raditya Dira. Ada YouTuber juga kan? Iya ada. Iya, Iya. Raditya Dika. Benar. Itu nggak sih? Jadi hanya beda R dengan K. Iya, ini yang udah terkenal duluan itu Raditya Dika dan ini adalah Raditya Dira. Oke. Amazing. Yeay, gitu ya. Oke. Panggilannya apa? Panggilannya Radit boleh. Radit boleh. Iya. Kadang ada juga yang manggil nama asli gitu. Tapi Nama Raditya asli. Dira itu bukan nama asli. Oke, boleh nggak sih tahu teman-teman nama asli? Iya boleh. Ah. Jadi nama aslinya itu adalah Rian Anditya Desvandira. Nah Iya. itulah yang melatar belakangi kenapa saya menyingkat namanya menjadi Raditya Dira. Oh, siapa tadi? Rian Anditya Anditya Desvandira. Oke teman-teman TikTok tuh, nama beliau panjang juga sama seperti nama saya. Berapa kata? 4. 3. Rian Anditya Desvandira. Oh, tiga kata dan saya 4. Beliau adalah orang yang terkenal di Pontianak maupun di luar, insya Allah. Amin, Amin ya. Amin. Dan juga beliau salah satu, saya juga saya juga fans sama beliau. Waduh. Karena saya juga mendengar dia ini di salah satu stasiun radio. Ya nanti itu nanti ya teman-teman nanti. Mas Radit nih kan, sekarang usianya berapa Mas Radit? Udah kepala 2. Udah kepala 2. Udah kepala 2. Ya signifikannya 22 tahun ini teman-teman ya. 22 tahun ini. Oh iya, Mas Radit ini sebagai mahasiswa ya? Ya, sebagai mahasiswa juga sebagai manusia. Iya, sebagai manusia biasa. Aku memang manusia biasa. Oke. Mas Radit ini mahasiswa di mana sih kalau boleh tahu ya? Kalau saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan IPS. Ini universitasnya boleh disebutkan? Boleh. Universitas Tanjung Pura ya. Yang tepatnya di FKIP, Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, sobat TikTok tuh, Mas Radit adalah mahasiswa program studi IPS. Iya. Di Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Sangat seru sekali bertemu dengan beliau ini karena beliau ini banyak pengalaman ya teman-teman ya, setahu saya, dan nanti teman-teman bakal sedikit banyaknya tahu tentang pengalaman beliau dari perbincangan hangat kami berdua ini. Iya. Walaupun suasana lagi mendung, gerimis ala-ala di Korea gitu kan, ember banget. Jadi sensasinya itu terasa gitu. Tapi bagi saya kayak gini. Saya punya prinsip sendiri. Boleh ya. Walaupun cuaca tuh sedang sedih sedih ya. Iya, Hujan, mendung dengan segala macamnya, tapi saya punya prinsip satu. Semangat harus kayak mentari. Kenapa? Mau itu hujan, panas atau gimana pun, mentari tidak pernah lelah untuk menyinari bumi. Asik banget sih. Asik. Kalian dengar itu kan? Oke. Tadi break sebentar karena kita azan. Tadi sampai mana ya, Mas Radit? Radit. Mas apa? Radit aja Radit. Radit, Iya. Mas Radit. Itu tadi kita sampai filosofi ya. Iya. Boleh dong dijabarkan. Masa saya terus yang banyak bacot. Ya, silakan. Gimana? Mau yang mana? Dari kata-kata filosofi yang pertama sampai yang akhirnya.
Oke, tadi kan yang semangat ya. Iya, tentang semangat. Biarpun cuaca apa tadi? Biarpun cuaca mendung, kita tuh harus tetap menjadi seperti mentari. Mentari. Iya, mentari itu walaupun hujan, bahkan ketika malam pun mentari tetap bersinar. Gitu. Walaupun di belahan dunia mana gitu. Tapi semangat itu harus seperti itu. Iya, betul. Bahkan ketika kita saat tidur, jadi malam itu kalau saya definisikan itu malam itu adalah sebagai seperti posisi kita tidur. Di saat tidur pun kita harus semangat. Gimana? Malam Saat adalah tidur. posisi kita tidur. Iya. Malam adalah Posisi? waktu di mana kita tidur. Oke, bukan posisi. Iya, ya. iya. Oke, maafkan saya tentang kata-kata posisi itu ya. Ajar saya kan. Ada bahasa. waktu kita tidur. Kayak gitu. Jadi di saat kita tidur harus semangat juga agar bangunnya itu kita mendapatkan satu energi baru, energi positif yang baru. Suka deh. Suatu energi positif yang baru. Karena tidur itu istirahat. Iya benar. Ya. Ya, istirahat bukan berarti istirahat segalanya gitu. Iya. Tapi perasaan tetap harus positif kayak gitu. Oh, gitu. Harus senang. Itu kan biasanya sampai ke bawa mimpi itu bagaimana ceritanya? Ya kalau saya memang kayak gitu. Jadi kalau kebiasaan saya sebelum jadi kebiasaan sebelum tidur ya. Kebiasaan saya sebelum tidur antara dua. Kalau saya nggak bisa tidur, itu saya akan mencoba mendengarkan orang bercerita. Oh, jadi Mas Radit ini insomnia gitu? Iya, saya sempat insomnia, boleh dikatakan insomnia. Oh, Dari waktu SMK ya, waktu SMK itu dari lama kelas loh. 1, dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK itu saya boleh dikatakan insomnia. Jadi saya tidak bisa tidur sebelum azan subuh. aduh, Iya, bahkan saya pernah tidak tidur 1 harian full kayak gitu. aduh. Nah, itu. Jadi karena pengalaman 3 tahun itu yang mungkin waktu masih sekolah juga masih belum sadar dengan hal itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk menemukan pemecahan masalah itu bagaimana sih supaya saya bisa tetap Oh tidur. iya. Ya. Nah, jadi di situ belum ketahuan gimana cara saya bisa tetap tidur. Yang penting satu, dalam kesehatan minimal kita 1 hari itu istirahatnya 8 jam. Iya, betul sih. Ya. Mungkin sekarang sudah 7 jam atau bagaimana. Jadi saya harus begini, waktu tidur adalah tetap tidur kan? Ya. Tidur adalah tidur, kapanpun waktunya tidur adalah tidur. Itu bagi saya. Jadi ketika saya mengantuk, kapanpun itu saya akan mencoba untuk tidur. Dengan durasi misalnya 8 jam kan, 1 hari 8 jam. Misalnya tidur sekarang bisa dapat 3 jam, berarti masih ada 5 jam. Ya. Nah, itu akan saya cicil gitu. Oh, itu salah satu trik ya teman-teman ya. Salah satu untuk pemecahan masalah, siapa tahu yang sama kasusnya susah tidur, insomnia juga, boleh mendengarkan cerita gitu kan, atau metode yang lain juga boleh kan? Iya, kalau saya misalnya ada 2. Kalau misalnya saya sulit untuk tidur, gini, permasalahan saya sulit untuk tidur itu memang bukan tidak bisa tidur karena memang tidak mengantuk atau bagaimana, tapi perasaan mengantuk itu udah pasti ada di saat jam-jam tidur, jam-jam istirahat. Tapi kebiasaan saya itu adalah suka berpikir, suka meng-create sesuatu itu pada saat malam hari. Oh. Iya, jadi dengan sendirinya walaupun saya sedang tidak ingin memikirkan sesuatu, meng-create sesuatu, tapi di waktu malam itu secara otomatis saya selalu dihadapkan dengan satu pemikiran baru. Makanya kalau di HP saya tidak bisa jauh dengan yang namanya HP. Iya. Jadi di note saya itu saya buat, malam ini saya punya kepikiran apa, nanti saya buat listnya kayak gimana. Nah, itulah yang membuat saya tidak bisa tidur. Jadi kayak kita malam nih dapat hidayah, dapat hidayah, langsung dapat konsep hidayah. gitu, konsep. Benar. Oh, besok aku mau gini gitu ya. Oh, gitu. Berarti tentunya melihat dari kejadian yang siangnya kita alami gitu. Jadi malamnya aku dapat inspirasi ini, dapat inspirasi, akhirnya kita catat gitu ya. Jadi itu yang membuat saya sulit untuk tidur kayak gitu. Tapi kalau sekarang bagaimana keadaan? Ya kalau sekarang masih sama, tapi bisa lebih terkondisi tidurnya itu. Jadi di samping itu tadi yang pertama adalah 8 jam. Itu saya harus mencukupi tidur saya 8 jam. Yang kedua, kalau saya sulit untuk tidur tapi besoknya saya memerlukan energi tenaga ekstra, saya harus tidur pada malam itu dengan cara saya mendengarkan suatu kebisingan itu dalam artian orang berbicara. Kalau orang berbicara otomatis otak kita kan akan fokus kepada mendengarkan itu. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi kadang saya punya pemikiran ini tapi saya misalnya katakanlah sekarang saya sedang ada ide untuk belajar tentang cara belajar apa segala macam. Pada saat itu saya tidak akan mendengarkan tentang topik pembelajaran atau belajar, tapi saya akan mencoba mendengarkan topik tentang entrepreneur atau apa segala macamnya, afirmasi positif gitu. Itu yang akan saya dengarkan sehingga otak saya itu
maksudnya pikiran saya pada saat itu terputus dengan pembahasan yang saya dengarkan. Kalau kita dengarkan, misalnya kita sedang terfokus kepada pembelajaran tentang belajar, kita dengarkan juga tentang belajar, ya bisa jadi sampai pagi tuh udah nggak bisa tidur. Karena nyambung, pemikirannya itu nyambung. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya itu selalu memberlakukan sistem silang itu tabrakan. Sistem tabrakan. Tapi ada nggak sih, Mas Radit ya, dampaknya bagi perkuliahan Mas Radit sendiri? Perkuliahan, mungkin kalau sekarang udah akhir-akhir ini ya, mungkin di atas semester 3 ke atas itu udah mulai ter manajemen dengan baik, tersusun dengan rapi. Tapi kalau sebelumnya saya pernah ketiduran di kelas, tapi masih saya dapat dikontrol gitu. Dapat dikontrol ya. Jadi nggak sampai selesai gitu. Iya. Tidur mulu. Jadi itu adalah saya pernah ketiduran di kelas, tepat depan itu dosen, saya di bangku kedua. Jadi tegur. Ya udah saya begini. Oh gitu. Iya. Nahan ngantuk. Begini. Nahan ngantuk kalau gitu. Pernah juga ya kayak gini. Iya, oke. Tapi kita kan ya yang namanya kawan gitu kan, pasti banyak juga yang Oh. Tentang semua kegiatan Mas Radit tentang mahasiswa gitu. Mas Radit juga kan seorang aktivis, benar nggak? Semi aktivis. Bagaimana, silakan bisa menjelaskan Mas Radit? Jadi dari awal saya itu udah mengelis ya, udah bikin daftarnya bikin draft gitu. Bahwa nanti saya ketika saya kuliah apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya menjadi tujuan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dia bilang aktivis, saya bilang semi aktivis. Jadi saya hanya aktif di beberapa organisasi internal, dengan ada pun satu organisasi eksternal itu ya hanya satu aja gitu. Jadi saya tidak mau terlalu banyak, dalam artian terlalu banyak karena ini saya sesuaikan dengan diri saya ya. Iya, betul. Orang lain itu urusan mereka, tapi bagi diri saya sendiri saya hanya mampu mengelola itu. Karena selain keperluan organisasi, saya juga punya tujuan lain di luar. Jadi daripada saya dibilang orangnya yang sibuk, yang boleh dikatakan ya mengejar predikat sibuk ya orang sibuk nih gini orang penting gitu kan, ya. Dicari. Saya malah menghindari kalimat orang sibuk itu. Kalimat orang sibuk. Bahkan kalau misalnya mau dibilang orang penting pun saya bukan orang penting, karena orang penting adalah berbicara yang penting bagi saya. Ya, berarti Mas Radit ini menempatkan porsinya benar. Ada yang hal tepat gitu ya, pada mengenai yang bagus. Mengenai kan? porsi tadi saya pernah diejek juga. Jadi saya bilang karena memang begitu. Saya pernah bilang kayak gini ketika saya ditanyakan dalam itu. Semua ada porsinya, masing-masing orang punya porsinya. Dalam satu porsi mie instan, maka di situ hanya ada Indomie dengan bumbu. Ya, betul. Itu satu porsi mie instan. Tapi kalau kamu pengen yang lebih ya itu udah mungkin porsi kamu. Kalau porsi saya ya mungkin segitu aja gitu. Ya, betul sekali. Jadi selera. Sesuai selera, karena seleranya beliau seperti itu ya, seperti itu ya, kita yang menghargai ya, harusnya jadi sebagai individu yang berpendidikan, mungkin kan harus menghargai masing-masing porsi orang-orang ini seperti si A, si B gitu, seperti itu. Benar. Wow. Dan tidak lepas dengan minat dan bakatnya Mas Radit. Iya. Saya tetap menjaga benang merah. Kalaupun tidak dapat benang merahnya, saya tetap mencari bagaimana penghubung biar apa yang saya lakukan ini nyambung benang merahnya dengan tujuan saya. Ya, kalau boleh tahu dari pihak Mas Radit diri sendiri lah ya, individu sendiri, itu kan udah mengetahui diri aku kelebihannya di mana. Apakah aku, tapi mungkin pandangan orang ya, Mas Radit ini ekstrovert orangnya. Sebenarnya bagaimana sih diri Anda sebenarnya? Kalau boleh tahu sih ya. Jadi sampai saat ini saya masih belum terlalu memahami konsep ekstrovert introvert, tapi di awal saya pernah berpikir seperti itu bahwa saya ini ekstrovert. Tapi semakin kesini saya mikir kayak kayaknya saya bukan ekstrovert, tapi saya bisa kedua-duanya. Berarti ambivert. Iya. Jadi dalam artian ada saat tertentu saya ekstrovert, ada kala tertentu saya introvert. Iya. Berarti Mas Radit seorang ambivert, teman-teman. Talksu. Jadi ambivert itu susah ditebak sebenarnya. Susah ditebak, memang benar. Jadi orangnya susah ditebak. Jadi tapi yang mungkin orang lain tahu dari saya itu adalah saya selalu muka dua dari, juga ya. Kedengaran kan Anda dari sebelah sana, ada yang bilang itu muka dua loh. Saya merasa tersinggung. Tapi
konsep muka dua itu yang seperti apa dulu. Oh iya. Banyak, ada bagusnya juga konsep muka. Ada sayang. Ada bagusnya juga. Jadi di mana-mana itu ada bagusnya. So pasti. Jadi Ada kayak gitu. baiknya, ada yang kerennya. Nah, itu balik lagi tergantung pandangan orang lain. Iya kan? Makanya kalau saya pribadi kan banyak kan kalau Iya. saya ngomong itu banyak itunya, banyak teorinya. Jadi kalau misalnya untuk saya sendiri, saya selalu mengecamkan bahwa jangan berpikir sesuatu dari satu sisi. Kita harus berprinsip seperti lingkaran. Dari sisi manapun kita bisa melihat. Ketika kamu pandang, katakanlah seperti ini. Kita memandang, oke ini ya, tidak kelihatan ya. Oke. Kalau kamu melihat ini dari sisi saya, yang nonton itu lihat dari sisi saya, mungkin mereka tidak bisa menilai itu yang dari sini ya. Iya. Yang dari sininya seperti apa? Yang dari sini seperti apa? Nggak tahu. Belum tentu yang di atas, yang di bawah seperti apa. Iya, nggak tahu. Nah, itulah kalau saya. Jadi kalau saya misalnya ada masalah dengan orang lain, saya akan melihat sebagai korban, sebagai pelaku, sebagai sutradara. Orang ketiga. Iya, sutradara dari satu kejadian itu. Jadi tidak melihat pada salah satu sisi gitu. Iya, makanya kalau misalnya saya untuk menyelesaikan masalah saya pribadi, saya akan melihat dari berbagai sisi. Jadi ada kalanya kita merasa benar, manusia pasti selalu merasa benar. Iya, betul. Pasti merasa selalu benar. Setuju. Jadi kalau saya tidak mau merasa selalu benar, tapi saya pertimbangkan dulu. Ini saya merasa benar karena saya katakanlah sebagai pelaku. Iya. Tapi kalau saya sebagai korban mungkin saya bukan benar. Tapi kalau misalnya saya melihat saya sebagai orang ketiga, orang lain yang menyaksikan, yang tidak ikut campur dalam hal itu, mungkin saya bukan kayak gitu. Jadi setelah saya dapatkan beberapa sisi itu baru saya kaji. Memang bahasa saya agak tinggi ya. Kaji, Saya analisis kaji. itu Iya. makanan beliau gitu ya. Saya kaji. Oh ternyata ini loh permasalahannya. Dan ternyata saya itu saya punya ego loh di sini. Ego saya ini loh. Iya. Jadi bagaimana saya buat orang lain nyaman dengan saya dengan cara saya meredupkan ego saya gitu. Berarti memang sakit tidak ya kita menekan ego kita untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain. Kebaikan bersama. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menekan ego. Ya kalau dibilang enak atau tidak, pasti ada tidak enaknya, pasti ada enaknya. Iya. Enaknya adalah orang selalu sampai saat ini saya selalu dicap dengan teman-teman itu seperti apa sih itu gitu kan di predikat bahwa saya sebagai orang yang tidak pernah susah, happy life, kemana-mana happy, seneng gitu. Pasti banyak predikat ya teman-teman TikTok tuh ya, humble gitu orang. Kalau saya pernah ditanya kayak gini, kau tidak pernah ada masalah ya? Ya saya bilang kayak gini, setiap orang punya masalah. Jangan kira saya senyum, saya tidak ada tangis di dalam. Ya kan? Ketika saya senyum mungkin kalian melihat saya senyum, tapi di dalam saya nangis kalian tidak tahu, bilang kayak gitu. Tapi karena prinsip lagi ya. Karena pada dasarnya saya mikirnya kayak gini, masalah itu dihadapi, ya kan? Bukan diratapi. Iya, betul. Kalau masalah kita ratap ya udah nggak selesai. Tapi kalau kita hadapi masalah itu jalan aja terus. Iya, ibaratnya jembatan kan. Kita gini, masalah itu ibaratnya dari sini, kita mau dari sini menyeberang ke situ. Di tengahnya ada sungai, tapi tidak ada jembatan loh. Bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada di sebelah kita ini, yang di sekitar kita ini untuk menyeberangi sungai itu? Entah itu ada batu yang mungkin bisa sebagai pijakan di tengah-tengah sungai, yang mungkin bisa sebagai landasan kita untuk melakukan sesuatu ke depannya. Bisa. Atau ada papan kayu yang memang bisa untuk kita menyeberang. Jadi jangan melihat segala sesuatu tuh dengan misalnya kalau 1 tambah 1 harus 2. Ya kalau misalnya kita sebagai dalam menjalani hidup kita tidak boleh berprinsip seperti itu. Bisa jadi 1 tambah 1 bisa jadi 3. Bahkan kalau konsep sosial 1 suami tambah 1 istri bisa jadi 3 anak, 4 anak, 5 anak. Iya. Kan kalau gitu. hukum matematika itu salah. 1 tambah 1 sama dengan 2 ya harus itu benar gitu. Ya, itu benar, itu hukumnya wajib. Hukum matematika memang wajib. Kalau logika dan sosial kehidupan itu benar jawabannya. Kayak gitu. Jadi Ya, kalau saya ke filsafat ya. Kalau saya tuh lebih sering belajar aduh kan jadi banyak kan. Jadi nggak apa-apa. Saya bercerita sendiri. Ya nggak apa-apa, seru banget. Saya juga mendengarkan gini gitu. Gitu. Nah, di samping itu saya juga punya kecenderungan gini. Nggak tahu ada masalahnya di mana, tapi sampai saat ini saya orangnya kurang suka membaca. Jadi saya belajar gini. Saya orangnya kurang suka membaca. Jadi saya belajar dari praktek.
Dari saya menghadapi langsung. Karena gitu. jadi dari situlah saya selalu sebenarnya kata-kata yang saya buat tadi bukan untuk orang lain tapi untuk diri saya sendiri. Untuk menyemangati diri saya sendiri. Karena gini, prinsip saya adalah belajar adalah membaca buku untuk mengetahui sesuatu. Ya, betul. Itu konsep awalnya kan. Iya. Semua orang menerapkan yang kayak gitu. Belajar membaca, ya. Tapi bagaimana kalau berada di posisi yang orang-orang seperti saya? Nggak suka. Mungkin banyak orang lain yang tidak suka membaca. Lantas mereka tidak pernah, lantas gini, karena kita tidak pernah melihat mereka membaca, berarti mereka tidak pernah belajar dong. Berarti nggak tahu apa-apa gitu kan. Orang pasti konsep orang bilang, kau nggak pandai baca, kayak kamu nggak suka baca, pasti kamu nggak tahu tentang ilmu pasti yang kamu, lain. iya pasti kamu nggak pintar. Salah. Bagi saya adalah gini, saya belajar memang tidak dari buku, tapi saya belajar dari hidup. Kenapa? Buku itu adalah karangan orang lain, cerita orang lain yang dibukukan. Kenapa kita tidak bisa kenapa tidak kita melakukan pengalaman sendiri yang nantinya akan kita bukukan yang juga akan dibaca orang lain. Itu kalau saya pribadi. Jadi saya selalu punya pembelaan terhadap kesusahan rintangan yang saya hadapi. Jadi misalnya dalam hidup huruf itu A sampai Z. Ketika A sampai Z sudah habis, maka terbentuklah kata. Kata itu terdiri dari jalinan beberapa huruf tadi kan. Nah, itu maka hidup itu akan seperti itu. Kita tidak bisa membatasi huruf, kita tidak bisa membatasi kata, kita tidak bisa membatasi kalimat. Nah, dalam hidup boleh terbatas tapi jangan membatasi. Iya. Kayak gitu teman-teman TikTok tuh, dalam hidup boleh terbatas tapi jangan membatasi. Wow. Aku dapat wejangan baru loh teman-teman TikTok tuh, benar. Sumpah, dapat hidayah juga gitu kan, dapat sedikitlah pembelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita TikTok, sahabat TikTok tuh semuanya. Jujur, motivator saya dalam hidup bukan artis, bukan public speaker, bukan motivator luar lah gitu ya, atau siapapun itu. Karena basicnya keluarga Mas Radik ini apa, memang di keluarganya itu rata-rata semuanya itu pandai bicara gitu depan publik maupun di keluarga gitu, ruang lingkup kecil dulu lah. Saya sebenarnya paling anti kalau ngomong orang tua, jadi mata saya itu mudah basah. Iya, nggak apa-apa.